Baik saudara, kembali lagi bersama saya Cutrita Kemala dalam Serambi Topik. Saudara, seperti biasa kita akan membahas headline news yang diangkat oleh Harian Serambi Indonesia. Dan informasinya kali ini mengenai lanjutan tentunya dari Pilkada yang mendatang tentunya di tahun 2017. Dan apa dan bagaimana, kita akan sama-sama diskusikan bersama dengan Bung Asnawi Kumar, selaku Kepala Litbang dan Redaktur Opini dari Harian Serambi Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Apa kabar Bung Asnawi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bung Asnawi. Seperti yang sudah saya singgung Bu Asnawi di awal tadi, ya, informasi kali ini adalah mengenai informasi mengenai pilkada di tahun 2017 mendatang begitu Bung. Kali ini adalah Doto tunggu survei Pak Nas tak sabaran. Pastinya dari berbagai informasi yang hadir di meja redaksi, mengapa hal ini yang diangkat untuk menjadi headline news di Harian Serambi Indonesia? Iya, dari berbagai laporan yang kita terima sampai kemarin sore, kita melihat bahwa sesungguhnya inilah berita yang paling menarik dan kita melihat berita-berita seperti ini memang senantiasa ditunggu oleh para pembaca Serambi. Kalau soal kandidat calon gubernur, saya kira sudah mentok ya, sudah dari beberapa nama yang muncul. Sekarang yang justru hangat dibicarakan adalah masalah pendampingnya, wakil gubernur, calon wakil gubernur. Dari beberapa kandidat calon gubernur itu yang sudah memilih wakilnya antara lain misalnya Muzakir Manaf, sudah menetapkan wakilnya Ketua DPD Gerindra Aceh yaitu Tia Khalid. Demikian juga misalnya Zakaria Saman yang maju dari jalur independen sudah menetapkan wakilnya Teguh Alaidin Syah, ya, yang dalam hal ini selaku Ketua PMI Aceh. Demikian juga calon-calon lain termasuk yang paling hangat yang kita turunkan hari ini sebagai headline adalah Pak Zaini Abdullah yang dengan panggilan akrabnya Doto. Itu Doto malah dari beberapa nama sepertinya pernah disebut memang Pak Nasruddin Bupati Aceh Tengah yang akan mendampingi beliau. Tapi kita melihat kenyataannya seperti ini. Sepertinya Zaini Abdullah masih menunggu hasil survei ya. Sementara kita tahu bahwa hasil survei itu pernah digugat dalam tanda kutip oleh para kandidat calon, minta lembaga-lembaga survei untuk mengumumkan hasil surveinya. Tampaknya hal ini belum seperti yang ditunggu oleh Pak Zaini belum juga diumumkan. Karena itu kita melihat calon dari wakil gubernur Pak Zaini ini itu terlalu seperti tidak sabaran ya. Sehingga beliau mengambil sikap dan sikap yang beliau ambil itu tepat sekali pada saat masa berkumpul rame. Yaitu pada saat sholat Idul Fitri kemarin ya di Aceh Tengah, di Takengon. Pada saat itu beliau mengumumkan mundur dari sebagai ketua DPD Golkar tingkat 2 Aceh Tengah. Kemudian juga sekaligus mendeklarasikan dirinya sebagai kandidat calon wakil gubernur yang akan mendampingi Zaini Abdullah dalam pilkada yang akan datang. Baik. Juga dikatakan begini, Bung. Tadi dikatakan adanya survei, begitu. Dari survei tersebut sebenarnya dari Pak Zaini Abdullah sendiri menginginkan survei dalam bentuk yang seperti apa begitu Bung? Kan ya, sejauh juga, ini seperti yang pernah kita bahas, kita tidak tahu sistem survei itu seperti apa. Tapi melihat alasan yang disampaikan oleh Pak Zaini Abdullah bahwa sesungguhnya para pemilih yang berdomisili di wilayah tengah dan tenggara Aceh itu jumlahnya relatif sedikit dibandingkan dengan pemilih yang ada di pantai timur, utara, dan barat Aceh. Sebagai contoh misalnya pemilih di kawasan tengah Aceh, termasuk Aceh Tenggara, itu tidak sampai 500.000 malah. Sebaliknya pemilih yang ada di pantai utara timur itu malah lebih dari 2 juta. Jadi ini yang mungkin masih ditunggu oleh Pak Zaini Abdullah. Masih ditunggu orang-orang yang berpengaruh di daerah-daerah yang pemilihnya lebih ramai. Mungkin itu. Oh baik Bung. Dan juga tadi dikatakan juga menurut
pilkada sebelumnya begitu ya, dari pengalaman dari Pak Zaini sendiri, bahwa memang untuk suara di Aceh Tengah sendiri memang kecil begitu. Nah, apakah dengan nanti akhirnya menggandeng Pak Nas atau Pak Nasarudin dapat dongkrak kira-kira suara di Aceh Tengah, menurut dari teman-teman Serambi sendiri bagaimana? Ya, kita secara real melihat bahwa memang jumlah pemilih relatif kurang di Aceh Tengah. Tapi kita jangan lupa bahwa sekarang ini walaupun jumlah pemilih di Aceh Tengah termasuk kalau kita bandingkan dengan Pilpres lalu yang jumlahnya tidak sampai 500.000, itu Aceh Tengah malah mampu menempatkan 4 wakilnya di pusat, di DPR RI termasuk DPD, ada 4 orang wakil ya. Ini satu hal yang luar biasa saya kira dibandingkan dengan wilayah Aceh Barat Selatan yang wakilnya hanya sedikit sekali di pusat. Karena itu walaupun jumlahnya kecil tapi pengaruhnya kita melihat luar biasa. Bahkan tingkat kekompakan masyarakat wilayah tengah dan tenggara Aceh itu juga cukup solid ya. Kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Zaini itu justru yang menyebutkan bahwa jumlah pemilih di wilayah tengah dan tenggara Aceh sedikit, itu justru kita khawatirkan menjadi bumerang bagi beliau. Saya kira Pak Zaini harus segera menentukan sikap untuk segera menetapkan wakilnya. Baik, dari Pak Zaini sendiri yang terlihat tidak mau terburu-buru untuk menginformasikan dari wakilnya, namun dari Pak Nas sendiri sepertinya juga sudah cukup yakin begitu, sudah cukup percaya diri untuk mendampingi kira-kira dari Pak Zaini. Kira-kira ini dari pendapat beliau sendiri, teman-teman redaksi ingin menyampaikan seperti apa? Kita melihat ini sudah serba salah sebetulnya, semuanya sudah terlanjur. Misalnya Pak Nas begitu pede menyatakan dirinya akan maju sebagai pendamping Zaini Abdullah dalam pilkada mendatang. Sebaliknya Pak Zaini juga menyatakan begitu bahwa jumlah suara di wilayah tengah Aceh relatif sedikit. Jadi sama-sama saya kira udah salah kaprah ini. Tapi walau bagaimanapun yang namanya politik dalam detik per detik itu bisa saja berubah. Kita juga melihat bahwa sebetulnya Pak Zaini juga sedang menimbang-nimbang, melihat-lihat calon yang lain, antara lain misalnya ada Sekda Aceh sekarang misalnya Pak Darmawan yang merupakan putra dari wilayah Pantai Barat. Kemudian juga ada misalnya Kapolda Husin Hamidi yang juga masih ditimbang-timbang oleh gubernur yang pernah disebut-sebut sebagai calon wakilnya. Itu juga masih dilihat. Karena itu kita melihat bahwa sebetulnya ini masih terus menggantung. Hasil survei kapan keluar kita juga sampai sekarang belum tahu. Karena itu kita berharap, karena memang ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, supaya Pak Zaini segera menetapkan wakilnya. Baik. Terima kasih Bung. Berarti informasinya masih akan kita tunjuk kelanjutannya. Akan kita terus kembangkan. Baik, dari Pilkada 2017. Baik, saudara, demikianlah Serambi Topik pada hari ini. Kita akan kembali ke studio.